Selama hampir 3 tahun terakhir, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di NATO telah membanjiri Ukraina dengan berbagai jenis perlengkapan militer, dari rudal anti-tank, tank tempur utama, amunisi, hingga jet tempur. Kiev kini mengoperasikan sebagian dari sistem persenjataan paling canggih di dunia. Namun di antara semua itu, satu senjata menonjol sebagai penentu permainan, M142 HIMARS buatan Amerika. Awal bulan ini, sistem roket artileri mobilitas tinggi ini kembali menarik perhatian dunia. Pasukan Ukraina dilaporkan menggunakan HIMARS untuk menghantam markas Brigade Senapan Bermotor ke-35 Rusia. Sebuah rekaman yang viral di media sosial menunjukkan ledakan besar dan kawah raksasa di lokasi yang disebut sebagai pos komando brigade tersebut. Meski otoritas Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi, banyak analis meyakini HIMARS berada di balik serangan presisi itu. Dalam sebuah unggahan di X, sebelumnya Twitter, akun pro-Ukraina bernama Al Freely membagikan rekaman drone dari serangan tersebut. Ia menulis bahwa bom udara berpemandu menghantam markas Brigade ke-35 dari Angkatan Darat Gabungan ke-41 Rusia di Selidov, Oblast Donetsk. Ia juga menyebutkan kabar bahwa beberapa perwira tinggi Rusia mungkin tewas, meskipun bukti konkret belum tersedia. HIMARS sendiri bukan senjata baru. Sistem ini dikembangkan pada akhir 1990-an oleh Lockheed Martin sebagai respon atas kebutuhan militer AS akan peluncur roket yang lebih ringan dan cepat dibanding M270 yang dinilai terlalu berat dan mahal untuk dikerahkan dengan cepat. HIMARS kemudian mulai dioperasikan secara aktif pada awal 2000-an. Dengan 3 orang pengoperasi, pengemudi, penembak, dan komandan, HIMARS mampu meluncurkan 6 roket yang dapat menjangkau sasaran sejauh 70 km. Ketika HIMARS mulai diterima Ukraina pada pertengahan 2022, dampaknya terasa seketika. Kiev kini mampu menyerang jauh ke belakang garis pertahanan Rusia, menghantam pusat logistik dan jalur suplai vital. Menteri Pertahanan AS saat itu, Lloyd Austin, bahkan menyatakan bahwa HIMARS telah mengubah dinamika konflik karena digunakan secara efektif untuk memutus logistik musuh dan membuka jalan bagi manuver pasukan Ukraina. Selain HIMARS, Ukraina juga mengoperasikan sistem peluncur roket ganda M270 yang lebih tua. Meski kalah cepat, M270 unggul dalam menghadapi medan berat, menjadikannya pelengkap yang ideal di lapangan. Kini ketika perang memasuki tahun keempat, peran sistem persenjataan dari Barat, terutama HIMARS, masih sangat krusial dalam pertahanan Ukraina. Namun, apakah senjata-senjata ini cukup untuk sepenuhnya menghentikan laju invasi Rusia? Jawabannya masih belum pasti.